Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nurfajriya Puspita Utami, NIM E2019-2155. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah 4. Di sini saya akan memenuhi tugas saya, yakni tugas tentang ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah yang ditugaskan oleh Bapak dosen saya, yakni Bapak dosen Abdul Wadud Nafis selaku mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Yang berjudul tentang ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Nah, di sini pengertian ekonomi dua sektor. Pengertian ekonomi dua sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan. Jadi, perekonomian dua sektor adalah yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan. Merupakan bentuk yang paling sederhana dari analisis makroekonomi mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi suatu negara. Selanjutnya, aliran pendapatan dalam perekonomian dua sektor. Yang pertama, satu, sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Yang kedua, sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk dikonsumsi. Dan yang ketiga, sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi keuangan. Dan yang keempat, pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi keuangan. Nah, selanjutnya hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Hubungan antara konsumsi dan pendapatan, yakni pendapatan rumah tangga adalah faktor terpenting untuk menentukan tingkat pengeluaran. Jadi yang telah dosen saya jelaskan. Nah, di sini fungsi-fungsi konsumsi dan tabungan. Apa saja sih fungsi-fungsi konsumsi? Nah, fungsi konsumsi yaitu yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disponible. Nah, fungsinya adalah C sama dengan A plus B Y. C sama dengan A plus B Y D. Nah, di mana A konsumsi rumah tangga saat pendapatan nasional sama dengan 0. Yang B MPC. Sedangkan fungsi tabungan adalah S sama dengan min A plus dalam kurung A min plus tutup kurung Y. S sama dengan min A plus dalam kurung 1 min B tutup kurung Y D. Nah, itu fungsi konsumsi dan tabungan. Selanjutnya, investasi dan fungsi investasi. Nah, investasi itu merupakan pengeluaran atau perbelanjaan menanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi. Nah, jadi investasi itu merupakan pengeluaran atau perbelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi. Selanjutnya, faktor penentuan investasi ada 6. Yang pertama, 1, tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. Dan yang kedua, suku bangsa. Dan yang ketiga, ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan. Dan yang keempat, kemajuan teknologi. Kelima, tingkat pendapatan nasional dan perubahannya. Dan yang terakhir, kelima, keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan.
Yang terakhir, fungsi investasi. A. Fungsi investasi otonom. Fungsi investasi otonom itu merupakan investasi yang besarnya tetap atau jenis investasinya yang tidak terpengaruh dengan besarnya pendapatan. Jadi, fungsi investasi otonom itu merupakan investasi yang besarnya itu tetap dan jenisnya investasi tidak terpengaruh dengan besarnya pendapatan. Dan yang kedua, investasi terpengaruh. Nah, investasi terpengaruh adalah merupakan investasi yang besarnya dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasional. Nah, jadi semakin tinggi pendapatan nasional, semakin tinggi juga pendapatan investasinya. Nah, sekian sepemahaman saya dari video Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.